I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. I need that bad boy to do me right on a Friday, and I need that good one to wake me up on a Sunday. That one from work can come over on Monday night. I want 'em all, I want 'em all. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Febrianti. Saya dari IAIN Syekh Nurdati Cirebon, jurusan Tadris Matematika semester 2. Dan di sini saya akan membagikan video pembelajaran tentang materi teori belajar matematika. Nah, teori belajar matematika yang saya akan jelaskan yaitu tentang teori belajar kognitif. Nah, yang akan saya lebih jelasin itu teori kognitif yang dikemukakan oleh tokoh Van Hils. Nah, untuk penjelasannya nanti disaksikan di video selanjutnya. Tayangan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bye. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika, yaitu teori kognitif yang lebih khususnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Van Hils. Pertama, konsep dasar teori belajar Van Hils. Sebelumnya kita kan belum mengenal Van Hils itu siapa. Di sini saya akan menceritakan sedikit Van Hils itu siapa ya. Van Hils sendiri yaitu adalah matematikawan yang mengabdi sebagai pengajar matematika di negaranya yaitu beliau berasal dari bangsa atau negara Belanda. Van Hils mengemukakan bahwa seseorang akan mengalami kesulitan dalam belajar geometri apabila materi yang diberikan oleh pengajar itu tidak sesuai dengan urutan-urutan yang sebenarnya. Van Hils melakukan penelitian di lapangan dan beliau menyimpulkan dari penelitian tersebut bahwasannya setiap anak dalam proses belajar itu melalui tahapan-tahapan. Nah, di sini ada 5 tahapan menurut Van Hils dalam proses belajar pada anak. Tahapan-tahapan tersebut yaitu antara lain yang pertama, tahapan visualisasi. Yang pertama ini tahapan visualisasi. Tahapan yang kedua yaitu tahapan analisa. Analisa. Tahapan yang kedua yaitu tahapan analisa. Tahapan yang ketiga yaitu abstraksi. Tahapan abstraksi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan deduksi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan rigor. Yang kelima yaitu tahapan rigor. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Van Hils dalam teori belajarnya. Nah, tadi kan udah tahu 5 tahapan yang dikemukakan oleh si Van Hils itu. Sekarang kita jelaskan satu-satu itu tahapan visual itu apa, tahapan abstraksi itu apa, tahapan analisa itu apa, tahapan deduksi itu apa, dan tahapan yang rigor itu apa. Tahapan yang pertama yaitu tahapan visualisasi. Nah, di sini tahapan visualisasi itu ciri-cirinya yang pertama, siswa baru mengenal bangun-bangun geometri. Nah, selanjutnya yaitu siswa belum mampu menyebutkan apa itu sifat-sifat bangun geometri, terus belum bisa mengemukakan
misalkan apa itu ciri-ciri bangun geometri. Nah, bangun geometri ini sendiri yaitu bangun ada dua penjelasannya. Ada dua macam bangun di dalam geometri, yaitu bangun atau bangun datar dan bangun ruang. Tahap yang kedua yaitu tahap analisa. Nah, di tahapan analisa ini ciri-cirinya yaitu siswa sudah mampu menyebutkan atau mengenali sifat-sifat dari bangun geometri itu sendiri. Tetapi di sini, di tahap ini, siswa ini belum mampu memahami apa hubungan antara bangun geometri yang satu dengan bangun geometri yang lain. Nah, contohnya dalam penerapan di kelas yaitu misalkan si pengajar itu akan menggambar di papan tulis dengan ini bangun ini. Nah, siswa ini sudah mampu mengatakan bahwa bangun ini bangun persegi. Karena apa? Karena memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sisi-sisi tersebut yaitu sejajar. Terus sifat lainnya yaitu ini semua sudutnya yaitu sudut siku-siku. Sekarang memasuki tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini tahapan abstraksi atau bisa disebut juga tahapan pengurutan. Nah, tahapan abstraksi ini Tahapan abstraksi ini ciri-cirinya salah satunya siswa sudah mengenal hubungan antara bangun geometri yang satu dengan bangun geometri yang lain. Tetapi di tahapan ini siswa itu masih berpikir secara deduksi. Deduksi di sini nih cuman khususnya aja. Nah, contohnya dalam penerapan di kelas itu, misalkan guru menggambarkan bangun ini, dan bangun ini. Siswa ini sudah mampu menjelaskan atau menyebutkan bahwa bangun 1, 2, 3 ini sama karena apa? Persegi panjang merupakan bangun persegi. Ini jajar genjang itu termasuk juga bangun persegi. Nah, tahapan abstraksi itu seperti itu. Selanjutnya tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat ini disebut dengan tahapan deduksi. Tahapan deduksi. Nah, di tahapan ini siswa sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif atau menarik kesimpulan dari bangun-bangun itu atau hal-hal yang bersifatnya khusus. Nah, di sini juga siswa sudah mengetahui pentingnya definisi, apa itu definisi, aksioma, teorema gitu. Tetapi di tahapan ini siswa itu belum mengetahui atau belum mengenali mengapa pentingnya sesuatu itu dijadikan definisi, aksioma atau teorema. Contohnya dalam penerapan di kelas yaitu siswa misalkan disuruh untuk menunjukkan bahwa suatu sudut yang ada di dalam jajar genjang itu 360 derajat. Nah, di sini penjelasannya itu siswa menggunakan prinsip kesejajaran. Selanjutnya pembuktian secara induktifnya itu dengan memotong sumbu-sumbu benda jajar genjang itu. Kemudian setelah itu ditunjukkan semua sudutnya sudut satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, tadi itu penjelasan dari tahapan deduksi. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir. Tahap ini dinamakan tahap rigor atau bisa disebut juga tahap keakuratan. Tahap rigor. Tahapan rigor atau keakuratan. Nah, ciri-ciri tahapan ini siswa sudah tahu pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Nah, di tahap ini juga siswa sudah memahami mengapa sesuatu itu dibuat atau dijadikan postulat, dalil, atau teorema. Nah,
di level ini, atau di tahapan ini, siswa itu sudah menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada suatu sistem geometri diubah, maka kemungkinan seluruh sistem geometri itu akan berubah juga. Nah, itu penjelasan dari tahap rigor atau keakuratan. Nah, tadi kan sudah kita lihat dan saksikan tentang penjelasan tentang teori belajar, yaitu teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh tokoh Van Hill. Semoga apa yang kalian saksikan, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat itu bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I was busy thinking about